Bulgaria akui kewalahan hadapi Garuda, menang cuma dari penalti, sepanjang laga dipaksa bertahan total. Kekalahan 0-1 Timnas Indonesia dari Bulgaria di final FIFA Series 2026 ternyata jauh dari kata memalukan. Justru di balik hasil tipis tersebut, tersimpan fakta mengejutkan yang bikin bangga, bahwa Bulgaria sendiri mengakui mereka kewalahan luar biasa menghadapi permainan Garuda. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang bergemuruh, skuad asuhan John Hartman tampil penuh determinasi sejak menit pertama. Tak ada rasa gentar meski lawan memiliki peringkat FIFA jauh lebih tinggi. Indonesia justru tampil berani menekan, memaksa Bulgaria keluar dari zona nyaman mereka. Alih-alih mendominasi seperti yang diprediksi, Bulgaria justru terlihat kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan, pelatih Bulgaria secara terbuka mengakui bahwa timnya harus mengubah pendekatan taktik secara drastis karena tekanan tinggi dari Timnas Indonesia. Kami dipaksa bermain berbeda. Indonesia sangat agresif, sangat terorganisir. Mereka membuat kami kesulitan sejak awal, ungkapnya jujur usai pertandingan. Puncak kontroversi terjadi di menit ke-38. Wasit menunjuk titik putih setelah VAR menilai terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kevin Dix terhadap Zdravko Dimitrov. Keputusan ini langsung menjadi sorotan, karena menjadi satu-satunya momen yang benar-benar menguntungkan Bulgaria. Marin Petkov yang maju sebagai algojo sukses menaklukkan Emil Audero. Skor berubah menjadi 1-0, dan itulah satu-satunya gol dalam pertandingan ini. Namun setelah unggul, wajah asli pertandingan justru semakin terlihat jelas. Bulgaria memilih bermain super defensif, menumpuk pemain di lini belakang, dan nyaris tidak memberikan ruang bagi permainan terbuka. Mereka seperti tim yang sedang mempertahankan hidup, bukan tim unggulan yang diharapkan tampil dominan. Sebaliknya, Timnas Indonesia terus menggila di babak kedua. Masuknya pemain-pemain seperti Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Eliano Reijenders memberi energi baru. Serangan demi serangan dibangun dengan cepat, direk, dan penuh keberanian. Sundulan keras dari Bagot hampir merobek gawang Bulgaria, namun berhasil diselamatkan di garis akhir. Tak lama berselang, sepakan oleh Romeni hanya bisa membentur tiang gawang. Stadion pun sempat terdiam sebelum kembali bergemuruh memberi dukungan. Dan momen paling menyakitkan datang di penghujung laga. Tembakan keras kaki kiri Rizky Ridho menghantam tiang gawang. Itu adalah peluang emas yang seharusnya bisa mengubah sejarah, namun Dewi Fortuna belum berpihak. Sepanjang babak kedua, Bulgaria praktis hanya bertahan. Mereka bahkan kesulitan menembus lini pertahanan Indonesia yang dikomandoi dengan disiplin tinggi. Serangan balik yang mereka coba bangun pun sering kandas sebelum memasuki area berbahaya. Pengakuan pelatih Bulgaria semakin mempertegas satu hal penting. Timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Mereka kini adalah kekuatan baru yang mampu membuat tim unggulan dunia bermain ketakutan. Di bawah kepemimpinan John Hartman, Garuda menunjukkan transformasi nyata, baik dari segi mental, taktik, hingga kepercayaan diri. Walau trofi belum berhasil dibawa pulang, performa ini menjadi sinyal keras bagi dunia sepak bola. Kalah, iya, tapi ditekan, mendominasi, dan bikin lawan parkir bus, juga iya. Dan yang paling penting, Timnas Indonesia kini bukan sekadar penantang, mereka adalah ancaman nyata yang siap mengguncang peta sepak bola dunia. Dan pada akhirnya, sebagai fans Garuda, kita semua tahu satu hal yang pasti. Ini bukan tentang skor 0-1, ini tentang bagaimana Timnas Indonesia berdiri tegak, melawan tim kuat seperti Timnas Bulgaria tanpa rasa takut, bahkan memaksa mereka bermain bertahan sepanjang laga. Di era John Hartman, kita tidak lagi melihat tim yang hanya bertahan dan menunggu keajaiban. Kita melihat Garuda yang berani menekan,
percaya diri, dan punya identitas permainan yang jelas. Kita melihat tim yang bikin lawan panik, bahkan sampai harus parkir bus demi mempertahankan kemenangan. Sebagai fans, jujur, ada rasa sakit saat peluang demi peluang membentur tiang. Ada rasa kecewa ketika peluit akhir berbunyi. Tapi lebih dari itu, ada rasa bangga yang jauh lebih besar. Bangga karena kita tahu, ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Hari ini kita kalah tipis, tapi dunia sudah mulai melihat siapa kita sebenarnya. Dan jika permainan seperti ini terus dipertahankan, terus diasah, dan terus berkembang, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, Garuda akan benar-benar terbang lebih tinggi, bukan hanya menantang, tapi menaklukkan, dari tribun, dari layar kaca, dari seluruh penjuru negeri, kami akan tetap berdiri, tetap percaya, dan tetap mendukung. Karena bagi kami, Garuda tidak pernah benar-benar kalah. Garuda hanya sedang bersiap untuk menang lebih besar. Kevin Dix bongkar strategi gila John Hartman, yang buat timnas Indonesia lebih menyatu dan semakin kuat. Revolusi besar sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia, dan kali ini, bukan sekadar perubahan taktik di lapangan, melainkan transformasi total yang dimulai bahkan sebelum para pemain berkumpul. Sosok kunci di balik gebrakan luar biasa ini adalah John Hartman, pelatih asal Kanada yang langsung tancap gas sejak hari pertama menjabat. Tanpa membuang waktu, Hartman membangun fondasi tim lewat cara yang tak biasa, komunikasi intens, personal, dan penuh detail dengan para pemain. Hal ini diungkap langsung oleh Kevin Dix, yang menjadi salah satu pemain yang merasakan langsung pendekatan berbeda dari sang pelatih. Menurut Dix, bahkan sebelum pemusatan latihan dimulai, Hartman sudah menghubungi lebih dari 40 pemain secara langsung, bukan sekadar menyapa, tapi benar-benar berdiskusi soal taktik, peran, hingga ekspektasi di dalam tim. Revolusi dimulai dari komunikasi, bukan latihan. Langkah ini terbukti menjadi senjata rahasia yang luar biasa. Ketika para pemain akhirnya berkumpul, mereka tidak lagi memulai dari nol. Mereka sudah memahami sistem, sudah tahu peran masing-masing, bahkan sudah memiliki gambaran jelas tentang gaya bermain yang diinginkan. Situasi ini membuat proses adaptasi berjalan sangat cepat, bahkan bisa dibilang tidak terasa. Semua sudah dijelaskan sejak awal, jadi saat kami bertemu, kami tinggal menjalankan, ungkap Dix dengan penuh keyakinan. Pendekatan ini jelas berbeda dari metode konvensional yang biasanya mengandalkan waktu panjang di lapangan latihan. Hartman justru memenangkan waktu dengan membangun chemistry dari jauh hari. Debut menggila, bukti nyata taktik HERDMAN, apa yang dibangun Hartman tidak berhenti di teori. Hasilnya langsung terlihat di laga debut FIFA Series 2026, saat timnas Indonesia tampil brutal dan menghancurkan Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0. Kemenangan ini bukan sekadar angka, ini adalah pernyataan keras bahwa timnas Indonesia telah berubah. Aliran bola lebih cepat, koordinasi antar lini lebih rapi, dan yang paling mencolok, para pemain terlihat sangat paham satu sama lain, seolah-olah mereka sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Detail taktik jadi kunci, tak ada ruang untuk kebingungan. Menurut Dix, salah satu kekuatan terbesar Hartman adalah kejelasan dalam menyampaikan instruksi, tidak ada pesan yang setengah-setengah, semua disampaikan secara detail dan terstruktur. Setiap pemain tahu apa tugasnya saat menyerang, bagaimana posisinya saat bertahan, kapan harus menekan, dan kapan harus menahan. Dia sangat detail, dia tahu apa yang dia inginkan, dan kami juga jadi tahu apa yang harus dilakukan, jelas Dix. Pendekatan ini membuat para pemain tampil lebih percaya diri. Mereka tidak lagi ragu di lapangan karena semua sudah dipersiapkan dengan matang. Disiplin tinggi, hasilnya luar biasa. Meski dikenal menuntut tinggi, Hartman juga memberikan kejelasan yang membuat tuntutannya terasa masuk akal. Ia tidak hanya meminta kerja keras, tapi juga memberikan arah yang jelas. Kombinasi antara disiplin dan kejelasan inilah yang membuat timnas Indonesia terlihat jauh lebih solid dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi permainan individual yang berlebihan,
semua bergerak sebagai satu kesatuan, semua bermain untuk satu tujuan. Mental juara mulai terbentuk, lebih dari sekadar taktik. Hartman juga membawa perubahan besar dalam mentalitas tim. Para pemain kini tampil dengan kepercayaan diri tinggi, berani menekan, dan tidak takut menghadapi lawan siapapun. Aura tim besar mulai terasa. Kemenangan telak di laga awal menjadi bukti bahwa Garuda tidak lagi sekadar underdog. Mereka kini mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru yang berbahaya. Menuju final, Garuda siap mengguncang dunia. Dengan modal komunikasi kuat, chemistry instan, dan sistem taktik yang matang, Timnas Indonesia kini melangkah ke final FIFA Series 2026 dengan penuh kepercayaan diri. Semua mata tertuju pada skuad Garuda. Apakah ini akan menjadi awal dari era kejayaan baru? Jika melihat bagaimana John Hartman membangun tim dari nol hingga langsung tampil menggila, satu hal terasa pasti. Timnas Indonesia tidak datang ke final hanya untuk bermain. Mereka datang untuk menang, dan menghancurkan siapapun yang menghalangi. Dan kini, cerita besar itu sampai di titik paling menentukan. Apa yang dirancang John Hartman sejak awal bukan sekadar eksperimen, ini adalah mahakarya yang sedang menuju klimaksnya, dari komunikasi tanpa henti, pendekatan personal ke setiap pemain, hingga detail taktik yang nyaris tanpa celah. Semuanya kini berpadu menjadi satu kekuatan yang bukan hanya solid, tapi juga menakutkan. Kesaksian Kevin Dix menjadi bukti bahwa perubahan ini bukan sekadar strategi di atas kertas. Ini adalah revolusi nyata yang mengubah cara berpikir, cara bermain, dan cara bertarung Timnas Indonesia di atas lapangan. Kini, kita tidak lagi melihat tim yang bermain dengan keraguan. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi setengah hati. Yang ada hanyalah determinasi, keberanian, dan keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan siapapun yang berdiri di hadapan mereka. Ini bukan lagi tentang kejutan, ini tentang dominasi. Ini bukan lagi tentang mimpi, ini tentang kenyataan yang sedang dibangun. Di partai final, tekanan akan memuncak, sorotan dunia akan semakin tajam, setiap kesalahan bisa menjadi petaka, dan setiap peluang bisa menjadi sejarah. Namun satu hal yang kini berbeda, Timnas Indonesia tidak datang sebagai tim yang tertekan. Mereka datang sebagai tim yang siap menekan, dengan chemistry yang sudah terbentuk bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan, dengan mental juara yang terus ditempa di setiap sesi, serta dengan strategi matang dari Hartman, Garuda kini berdiri sebagai simbol perubahan besar sepak bola nasional. Ini adalah momen pembuktian, ini adalah panggung kejayaan. Ini adalah saat di mana seluruh perjuangan, kerja keras, dan kepercayaan akan diuji hingga batas terakhir. Dan jika mereka mampu melewati satu rintangan terakhir ini, maka bukan hanya trofi yang mereka bawa pulang, bukan hanya kemenangan yang mereka raih, tetapi juga respek dunia, yang selama ini terasa begitu jauh, kini berada tepat di genggaman. Saat peluit akhir nanti berbunyi, satu pesan akan menggema ke seluruh penjuru dunia. Timnas Indonesia bukan lagi sekadar peserta, mereka adalah penantang serius, bahkan calon penguasa baru. Garuda telah bangkit, Garuda telah siap, dan sekarang, Garuda akan menaklukkan. Sebagai fans Garuda, kita tidak hanya menonton, kita merasakan setiap detik perubahan yang terjadi di tubuh Timnas Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Kevin Dix bukan sekadar pengakuan biasa, tapi seperti membuka mata kita semua bahwa sesuatu yang besar benar-benar sedang dibangun. Dan di balik semua itu, ada sosok John Hartman yang diam-diam merancang fondasi kuat bahkan sebelum satu umpan pun terjadi di lapangan. Dari sudut pandang kami sebagai pendukung setia, ini terasa seperti mimpi yang akhirnya mulai menjadi nyata. Dulu, kita sering melihat timnas bermain dengan semangat, tapi tanpa arah yang jelas. Kini, semua terasa berbeda. Setiap pergerakan lebih terorganisir, setiap serangan punya tujuan, dan setiap pemain seperti terhubung satu sama lain, bukan lagi 11 individu, tapi satu kesatuan yang utuh. Yang membuat kita semakin merinding adalah fakta bahwa semuanya dimulai dari komunikasi. Bukan dari latihan panjang, bukan dari uji coba berkali-kali, tapi dari kejelasan visi yang ditanamkan sejak awal. Saat para pemain akhirnya berkumpul, mereka sudah klik, tidak ada lagi adaptasi yang lambat, tidak ada lagi kebingungan.
semua langsung menyatu, dan sebagai fans, kita bisa melihat itu dengan sangat jelas di lapangan. Kemenangan telak di laga awal bukan cuma soal skor besar. Itu adalah sinyal. Itu adalah pesan keras kepada dunia bahwa timnas Indonesia sudah naik level. Dan sebagai fans, momen itu seperti membangkitkan kembali harapan yang mungkin sempat redup. Lebih dari sekadar taktik, kita juga melihat perubahan mental. Para pemain kini tampil dengan keberanian yang berbeda. Tidak lagi bermain aman, tidak lagi ragu-ragu. Mereka menekan, mereka percaya diri, mereka berani mengambil risiko. Dan jujur saja, sebagai fans, ini yang selama ini kita tunggu. Kita mulai melihat aura tim besar. Aura tim yang tidak datang hanya untuk bertahan, tapi untuk menyerang, untuk mendominasi, untuk menang. Dan sekarang, kita berdiri di ambang final. Sebagai fans Garuda, jantung ini rasanya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ada harapan besar, ada rasa bangga, tapi juga ada keyakinan yang belum pernah sekuat ini sebelumnya. Kita tahu ini bukan perjalanan instan, ini hasil dari proses yang dibangun dengan detail, disiplin, dan kepercayaan penuh dari pelatih ke pemain, dan sebaliknya. Apapun yang terjadi di partai puncak nanti, satu hal sudah tidak bisa dibantah lagi, timnas Indonesia bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Mereka sudah menjelma menjadi kekuatan baru yang siap mengguncang siapapun. Namun sebagai fans, kita tentu tidak ingin berhenti sampai di sini. Kita ingin melihat Garuda terbang lebih tinggi. Kita ingin mendengar lagu kebangsaan berkumandang di podium tertinggi. Kita ingin dunia benar-benar mengakui bahwa Indonesia bukan hanya hadir, tapi berkuasa. Dan jika malam final itu menjadi milik kita, maka itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah puncak dari doa panjang, penantian bertahun-tahun, dan kepercayaan yang akhirnya terbayar lunas. Dari stadion, dari rumah, dari layar kecil di genggaman, kami akan terus bersuara, tanpa henti, tanpa ragu. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, kali ini bukan sekadar bertanding, kita datang untuk menaklukkan. Sementara itu, di sisi lain, nasib kontras meledak, macan Kemayoran dihantam musibah atau malah ketiban durian runtuh, usai Mauro cedera, begini ulasannya. Guncangan besar menghantam Persija Jakarta di tengah momentum penting musim ini, kabar cedera pemain timnas Indonesia mendadak mengubah arah cerita macan Kemayoran, dari yang semula penuh optimisme, kini dihantui tanda tanya besar. Ini bencana, atau justru berkah tersembunyi? Nama Mauro Zelstra menjadi pusat perhatian setelah mengalami cedera serius usai memperkuat timnas Indonesia dalam laga panas FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis. Insiden itu terjadi pada Jumat, tanggal 27 Maret tahun 2026, dan dampaknya langsung terasa hingga ke jantung skuad Persija. Cedera lutut yang dialami Zelstra bukan cedera ringan. Laporan awal menyebutkan sang striker berpotensi menepi lebih dari 3 bulan, durasi yang cukup untuk mengubah peta persaingan di kompetisi domestik. Kehilangan satu penyerang mungkin hal biasa, tapi kehilangan sosok yang sedang dalam performa menanjak jelas jadi pukulan telak. Zelstra bukan sekadar pelapis. Ia adalah bagian penting dari rotasi lini depan Persija, pemain yang mampu memberi variasi serangan, membuka ruang, hingga menjadi solusi di momen-momen krusial. Ketika jadwal semakin padat dan tekanan meningkat, absennya satu figur seperti dirinya bisa menciptakan efek domino yang serius. Kini, ruang ganti Persija berada dalam situasi genting. Pelatih dipaksa berpikir keras, meracik ulang strategi, dan mencari formula baru agar lini depan tetap tajam. Opsi yang tersedia memang masih ada, namun chemistry dan konsistensi permainan jelas menjadi tantangan tersendiri. Namun di balik kabar buruk tersebut, terselip peluang yang tak kalah mengejutkan. Persija Jakarta berpotensi mendapatkan kompensasi finansial dari FIFA melalui program perlindungan klub, sebuah skema yang sering luput dari perhatian publik, tapi sangat krusial bagi klub-klub profesional. Program ini dirancang untuk melindungi klub ketika pemain mereka cedera saat menjalankan tugas internasional. Artinya, jika semua syarat terpenuhi, FIFA wajib menanggung gaji pemain selama masa cedera, bahkan memberikan kompensasi tambahan sesuai ketentuan. Dalam kasus Zelstra,
Peluang itu terbuka lebar. Cedera yang membuatnya absen lebih dari 28 hari menjadi syarat utama untuk mengajukan klaim. Dengan durasi pemulihan yang diperkirakan panjang, Persija bisa mendapatkan penggantian gaji yang cukup signifikan.